ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan. Mau apa lagi tuh? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Dari kapten sampai jenderal sampai pensiun sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Oh, benar-benar. Setelah saya menjadi presiden ke-8, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya. Saya merasa di belakang saya ini ada 3 presiden mendukung saya. Presiden Gus Dur, beliau dukung saya dari langit. Aku yakin saya termasuk, bisa dikatakan ya Gus Durian juga saya ini. Orang tidak tahu saya ini jenderal yang tukang pijitnya Gus Dur, yang bisa masuk kamar tidurnya Gus Dur. Demikian saya dekatnya sama Gus Dur, dan memang Gus Dur pemikirannya luar biasa sehingga banyak yang tidak bisa mengikuti cara berpikir beliau karena beliau sudah jauh ke depan. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya, kira-kira. Ada yang ngaku-ngaku seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Percaya boleh tidak percaya, tapi kadang-kadang ada angka-angka tertentu yang muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau cerita bahwa bagi saya angka 8 itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya. Jadi saya cerita sedikit karena ini mungkin menarik. Jadi dalam hidup saya angka 8 ini muncul terus. Jadi suatu saat waktu saya masih kapten di tentara, kita diberi sandi. Nama kita diganti Sandi, ya. Nah, karena dulu mungkin tentara Indonesia banyak sekali orang Jawa, ya kan, kayaknya dominasi Jawa kan dulu tentara itu. Jadi nama Sandi selalu pakai bahasa Sanskerta yang oleh orang luar Jawa dianggap bahasa Jawa, ya kan. Jadi coba kalau tiap komandannya orang Jawa kalau berangkat operasi, namanya pasti dipakai operasi Parikesit atau operasi Arjuna atau operasi Pandawa. Sandi pun dipilih selalu nama-nama seperti itu, ya kan. Gatot Koco, Satuan Tugas Bima. Satu saat waktu saya kapten, komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia bilang, "Wah, apa ini? Tentara kok selalu pakai bahasa Jawa? Kita rubah sandi-sandi kita sekarang pakai angka." "Siap, komandan," saya bilang. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. "Kau wakil saya, kau 08. Siap." Dari kapten sampai jenderal sampai pensiun sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh, jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu. Coba beliau bilang, "Wah, kau 07. Siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Tapi akhirnya saya terima, oh benar-benar. Jadi setelah saya menjadi presiden ke-8, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya. Kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan,
kekuatan besar. Ya, tapi di balik itu saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu. Kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin. Beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya, kira-kira. Pak Presiden, walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu angka 8. Ada angka lagi yang bagi saya muncul, yaitu angka 13. Kalau orang barat gak suka 13, tapi saya menemukan bahwa angka 13 juga angka yang positif bagi saya. Saya mau cerita. Panitia boleh ya saya cerita? Jangan saya dilempar sepatu. Jadi saya waktu mau dilantik jadi komandan batalion 328, malam sebelumnya saya masuk kantor Danyon. Saya hitung foto di dinding, 1, 2, 3, ada 12 foto. Berarti komandan sebelum saya itu ada 12. Waduh, saya ini komandan ke-13. Saya agak down sedikit karena saya banyak pendidikan di barat. Sempat kena cuci otak juga saya oleh barat itu. 13. Tapi kemudian saya hitung lagi. Batalion 328. 3 sama 25 tambah 8, 13. Jadi saya komandan batalion ke-13 dari batalion 13. 13 sama 13 26. 2 sama 6 8. Jadi saya moral naik saya. Berarti saya berhasil sebagai Danyon. Nah, itu 13 dan 8. Saudara-saudara sekalian, saya terpilih nanti dilantik sebagai presiden ke-8. Saya menang, diumumkan oleh KPU. Coba lihat pengumuman KPU yang asli pada hari real count diumumkan. Saya menang dengan angka 58,58. 5 sama 8 13. 5 sama 8 13. 13 tambah 13 26. 8 lagi. Dan saya dilantik tahun 2024. 2 sama 2 sama 4 8 lagi. Insya Allah oleh undang-undang saya akan dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024. 20 Oktober 22 tambah 1 kan 3 tambah 8 11. 11 1 tambah 1 2. Paslon nomor 2 menang, dilantik pada tanggal itu. Ini terlalu, ini waduh, ini saya kok banyak sekali tanda-tanda gitu loh.
Hari ini saya diundang. Hari ini tanggal 9. Iya kan? Bulan Mei. 9 tambah 5. Iya kan? 9 tambah 5 14. 1 sama 4 5. Tahun 2024. 5 tambah 8 13. Jadi hari ini tanggal 13. Hari ini angkanya 13. Berarti ini angka baik. Kok bisa undang saya dengan tanggal ini? Berarti mungkin intelnya luar biasa. Coba kenapa nggak diundang tanggal 10? Walaupun ini semacam apa ya, semacam kurang serius, tapi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang di hidup ini memang kita tidak mengerti ada kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Jadi saya terima kasih tadi segala kata-kata baik yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian kepada saya. Saya terus terang saja, sesungguhnya saya merasa kadang-kadang ucapan-ucapan itu terlalu baik bagi saya. Saya hanya manusia biasa, saya pribadi yang biasa, saya anak Indonesia yang biasa. Cita-cita saya sama dengan cita-cita yang ada di hati saudara-saudara sekalian. Hanya memang mungkin kesempatan yang diberikan kepada saya tadi, saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Sudah berkali-kali saya merasa saya sudah selesai di dunia ini, masih diberi kesempatan, sehingga ya saya menerima kesempatan itu sebagai sebuah peluang untuk berbuat yang terbaik bersama anak-anak Indonesia lainnya, bersama patriot-patriot yang lain. Bersama-sama kita berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin Gus Dur adalah salah satu anugerah yang terbesar bagi Republik Indonesia ini. Mungkin bagi kemanusiaan mungkin. Dalam waktu yang hanya 23 bulan atau kurang 2 tahun, beliau mungkin memiliki keputusan atau mengubah wajah ini jauh lebih banyak dari presiden yang memerintah jauh lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Terus terang saya masih ragu, masih tidak percaya apakah saya ini layak untuk berdiri di sini dan berbicara dengan bapak-bapak ibu sekalian. Karena saya kebetulan hanyalah seorang staf Istana Kepresidenan atau biasa disebut dengan perangkat presiden. Perangkat presiden adalah terdiri dari Pas Pampres, kemudian dari Istana Presiden itu adalah protokol dan dokumentasi dan mass media. Ketika Gus Dur dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, saya sudah bekerja sekitar 14 tahun lebih di istana. Jadi tahun 99 saya sudah 14 tahun lebih. Jadi ketika itu bayangan kami, bayangan saya yakin teman-teman perangkat presiden juga begitu, sosok presiden itu ya seperti Pak Harto gitu. Pak Harto yang serba teratur ya, sangat menjaga wibawanya, tutur katanya juga runtut karena sudah 14 tahun. Jadi misalkan kalau mau menaikkan BBM tuh beliau hanya bilang, karena neraca APBN daripada sudah mengganggu daripada semakin berat, maka diperlukan suatu langkah daripada untuk menyesuaikan harga begitu.
Jadi yang terpati di kepala saya adalah sosok presiden seperti Pak Harto. Kalau Pak Habibie kebetulan relatif tidak begitu lama, jadi beliau menjabat. Yang saya ingat dari beliau itu kalau pidato itu podiumnya harus kita cek bahwa itu podium berdiri kokoh, kalau perlu kita paku ke bawah. Karena beliau kalau pidato itu selalu lendetan itu di podiumnya. Jadi gini, sambil kakinya begini-begini satu-satu. Sering begitu. Jadi ini protap harus podium itu di paku, sehingga karena beliau sangat antusias, sangat semangat dalam berpidato. Nah, kembali ke Gus Dur. Ketika Gus Dur terpilih, kami tidak punya bayangan. Saya nggak punya bayangan. Saya belum pernah interaksi dengan Gus Dur. Saya belum pernah ketemu dengan beliau. Saya hanya tahu beliau dari tulisan-tulisan. Saya hanya tahu beliau ulama besar, seorang humanis, dan seterusnya. Saya pernah melihat beliau mungkin dari jarak yang cukup jauh di beberapa acara, sehingga saya betul-betul tidak tahu punya bayangan seperti apa presidennya nanti. Apakah juga seperti Pak Harto atau tidak? Kemudian ibu negaranya seperti apa? Rewel atau enggak? Gitu. Karena itu kami sangat concern, karena kami adalah orang-orang yang belum bisa istirahat ketika presiden dan ibu negara masuk ke peraduan untuk istirahat. Kami juga bertanya-tanya, anak-anaknya bisnis apa ya? Berapa anaknya? Jangan-jangan, waduh, bisnisnya makin merepotkan kita, kurang lebih seperti itu. Ketika Gus Dur dilantik, beliau memutuskan untuk tinggal di istana untuk demi efisiensi anggaran dan untuk kepraktisan. Jadi beliau tidak tinggal di Ciganjur, namun beliau akan tinggal di istana. Karena memang istana itu resminya memang kediaman resmi dan kantor resmi dari presiden. Jadi Pak Harto tidak tinggal di istana, mungkin Bung Karno dulu beliau, tapi Pak Harto sudah 30 sekian tahun tidak tinggal di istana. Sehingga kami harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan beliau tinggal di istana. Dan Istana Merdeka pada saat itu tidak siap untuk ditinggali oleh seorang presiden dan keluarganya. Sehingga harus kita tata, harus kita bersihkan, kemudian juga kita harus bangun untuk fasilitas Bapak Presiden dan Ibu, sehingga beliau tinggal sementara untuk di Wisma Negara. Wisma Negara adalah bangunan antara Istana Merdeka dengan Istana Negara. Istana Merdeka itu yang menghadap Monas, Istana Negara ini yang menghadap Jalan Veteran. Orang masih suka bingung. Nah, di antara itu ada gedung bertingkat seperti hotel begitu, meskipun jarang dipakai. Itu namanya Wisma Negara. Jadi untuk sementara sebelum Istana Merdeka siap, Presiden Gus Dur akan bertempat tinggal di Wisma Negara lantai 6. Jadi sore itu kami sudah siap di depan pintu menunggu kedatangan Bapak Presiden dengan 1001 pertanyaan itu. Akhirnya saat yang kita nanti-nanti itu datang juga. Itu sirine dari jauh sudah kedengaran, kemudian Pas Pampres juga siap gerak. Jadi mobil presiden datang, mobil presiden itu Mercedes limousine yang panjang sekali, itu hampir sepanjang Metro Mini itu, dan itu anti peluru. Jadi jarak saya ketika saya berdiri sini pintu Wisma, mobil presiden kira-kira hanya 4-5 meter di depan. Mobilnya berhenti, seret, gitu. Kan kacanya agak gelap itu. Saya lihat dari jauh, mana presidennya itu? Kok nggak begitu kelihatan karena memang kacanya agak gelap. Dan kalau presiden kan nggak langsung datang buka pintu turun kan gitu itu. Jadi Pas Pampres memastikan dulu bahwa aman, baru dibuka pintunya. Nah itu nunggu buka pintu Pas Pampres tuh lama sekali saya. Mana? Akhirnya dibuka juga pintunya. Cekreng gitu kan. Saya lihat ada laki-laki duduk di sebelah kiri pintu, kursi belakang sebelah kiri. Yang duduk di situ tuh pasti presiden. Selain presiden tidak mungkin duduk di situ. Jadi itu memang mobil presiden dan itu tempat duduknya presiden. Saya lihat ada laki-laki agak gemuk duduk di situ, tapi saya lihat kok nggak mirip presiden blas. Saya lihat, ini bener tak enggak gitu. Gitu. Jadi laki-laki yang agak berperawakan gemuk itu masih memakai jas tapi sudah tidak pakai dasi, duduknya agak melorot begini, jadi ini nekuk-nekuk gini. Terus pijinya agak dengklak begini.
Terus ekspresi wajahnya itu seperti sedang bersiul tapi tidak berbunyi, cuman gitu itu. Saya lihat, ih kita presiden, saya bilang gitu kan. Saya lihat dari atas ke bawah, ininya dontel-dontel sampai ke kaki, kakinya agak yang sebelah kiri agak menjulur begini kelihatan. Saya lihat, loh, presidennya nyeker. Sorry, maaf, bukan nyeker, presiden telanjang kaki, presiden kok nyeker. Presidennya nyeker loh. Berarti dari sana tadi tuh nyeker ya gitu kan. Wah, ini menarik nih saya bilang. Kemudian saya lihat sebelahnya ada seorang perempuan berkerudung dengan warna pucat begitu, warna pastel, wajahnya ayu, kulitnya putih bersih gitu. Ini bukan karena ada cinta-cinta, tapi ini sumpah begitu itu. Dan wajahnya itu ramah, senyum, ngeliat ke orang gitu. Kontras sekali dengan laki-laki yang di sebelahnya gitu. Yang di sebelahnya itu cuek banget begitu. Saya bilang iki apa gitu. Kemudian perempuan di sebelah laki-laki tadi kemudian membisikkan sesuatu terhadap yang seorang laki-laki yang katanya presiden itu kan gitu. Begitu tanpa ekspresi, beliau tidak mantuk, tidak apa, hanya kakinya yang menjulur tadi terus begini nih. Begitu kena sepatu mak slep. Saya bilang wah ini apa ini, satu kakinya juga begitu, satu slep gitu. Saya bilang alhamdulillah. Begitu. Jadi akhirnya kemudian presiden turun dari mobil dan beliau dibantu turun dari mobil oleh ajudan, sebelah digandeng sebelah kanan dan sebelah kiri kalau tidak salah dengan putri beliau yang nomor 2 Mbak Yeni. Mbak Yeni lari-lari mungkin dari mobil di belakangnya. Saya tahu memang waktu itu Gus Dur memiliki gangguan dalam penglihatannya, tapi saya baru pasti situ memang ternyata Gus Dur penglihatannya terganggu karena digandeng oleh 2 putrinya dan ajudan. Dan dengan langkah masih tetap dengan siul-siul yang tidak bunyi tadi itu begini, santai. Tapi ketika berapa langkah belum masuk ke pintu, beliau berhenti dengan putrinya Mbak Yeni itu. Saya bilang loh ada apa berhenti gitu kan. Ternyata beliau menunggu ibu negara yang sedang turun dari mobil. Dan saya lihat pintu sebelah kanan mobil itu ibu negara mau turun, banyak sekali orang ke situ. Repot sekali gitu. Terus ada apa ini? Saya lihat ternyata mereka menyiapkan kursi roda. Jadi saat itu kita mempunyai seorang presiden yang mengalami gangguan dalam penglihatan dan memiliki seorang ibu negara yang harus dibantu kursi roda untuk meninggalkan tempat. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Saya mikir apa Tuhan mau untuk negara ini. Kita 230 juta rakyat saat itu dengan wilayah Sabang Merauke dari Miangas Rote itu hampir sebesar Eropa. Kita diberikan pemimpin yang kenyataannya seperti itu. Saya tidak habis pikir saya saat itu. Tetapi ketika waktu berjalan dan terus berjalan hingga akhir pemerintahan beliau sampai dengan detik ini, ternyata saya malu sekali saat itu saya menyaksikan keputusan Tuhan. Mungkin Gus Dur adalah salah satu anugerah yang terbesar bagi Republik Indonesia ini. Mungkin bagi kemanusiaan mungkin. Dalam waktu yang hanya 23 bulan atau kurang 2 tahun, beliau mungkin memiliki keputusan atau mengubah wajah ini jauh lebih banyak dari presiden yang memerintah jauh lebih lama. Yang saya prihatin gitu, yang begitu. Sampean saya prihatin gitu. Banyak sekali keputusan Gus Dur dan yang itu sangat monumental. Katakanlah dalam proses demokratisasi beliau mencoret Departemen Penerangan di mana dulu sebagai kontrol terhadap media massa, pers, public opinion. Dengan menghapus Departemen Penerangan, beliau
membebaskan setiap penerbitan bisa terbit. Kemudian beliau memisahkan TNI dengan Polri sehingga masing-masing bisa berkonsentrasi dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Beliau menggilir Panglima TNI dari Angkatan Darat saja menjadi Angkatan Darat, Laut dan Udara, dan seterusnya dan seterusnya. Dan beliau yang paling monumental, beliau mencabut larangan terhadap agama Konghucu. Dengan segala budaya yang melekat kepadanya. Dan juga jangan lupa bahwa Gus Dur waktu itu membentuk sebuah badan ad hoc yang untuk memberantas korupsi, percepatan pemberantasan korupsi, yang disebut dengan TGP-TPK, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang itu gabungan dari berbagai lembaga, sehingga konsepnya Gus Dur waktu itu, lembaga ini adalah lembaga yang mempunyai kewenangan di samping penyidikan dia juga bisa menuntut penuntutan. Jadi kalau penyidikan hanya Polri, kejaksaan penuntutan, tapi beliau menginginkan untuk percepatan pemberantasan korupsi. Itu adalah cikal bakal dari KPK yang kemudian dilembagakan dari KPK. Begitu. Jadi Gus Dur seorang pemimpin yang menurut saya hebat. Jadi saya waktu sore itu saya bersanksi, itu saya malu sekali. Di samping hebat, beliau juga pemimpin yang sangat rendah hati. Saya pernah punya pengalaman beliau dengan kerendahan hati beliau. Seorang presiden setiap hampir habis dilantik itu salah satu sesi atau salah satu hal yang harus dilakukan kita para perangkat presiden adalah membuat potret resmi presiden, yang Bapak Ibu pasti pernah sering lihat di kantor-kantor itu. Dan waktu itu foto itu masih seluloid ya, belum digital seperti sekarang, gampang, kemudian pakai Photoshop dan seterusnya. Jadi persiapannya itu bisa berhari-hari kita. Konsepnya adalah ketika presiden nanti mau foto, beliau datang cepret-cepret pergi, begitu. Jadi itu persiapannya bisa 2-3 hari, panjang sekali prosesnya. Nah, singkat kata, ketika hari H tiba pada jam J, kita sudah siap semua dengan berbagai persiapan yang diulang lagi supaya betul-betul fix. Pada saat Gus Dur datang, sudah dokter datang untuk foto, kemudian beliau sudah mengenakan jas dengan berbagai atribut seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan ada itu angkatan perang dan seterusnya. Banyak sekali repot pokoknya itu. Ketika beliau datang langsung dipersilahkan, cepret. Udah alhamdulillah kan selesai. Tidak, setelah dilihat ternyata jas beliau itu kusut. Waduh, piye gitu. Kemudian coba ditarik. Saya ingat Mbak Yeni dan sekretaris presiden waktu itu Ibu Ratih Harjono berusaha membuat keajaiban dengan dengan menghaluskan jas itu. Coba lagi tidak berhasil. Kemudian kemudian Mbak Ratih ngomong, ini gampang saja, udah disetrika jasnya. Oh ya, masuk akal ya, setrika dulu. Tapi masalahnya yang mau disetrika ini jasnya presiden, ya kan? Dan itu penuh dengan tanda yang harus dilepas. Waduh, gimana? Ya sudah, cepat. Kamu salah satu cari setrika. Oh, udah teman saya lari itu dari protokol cari setrika. Dan ingat saat itu istana masih belum pernah tinggali oleh presiden. Jadi kami para perangkat presiden tidak siap dengan kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi saya berdoa, muga-muga koncoku dosane ora kakean. Nyari setrika di istana itu bukan masalah sepele. Saya bilang ini pasti presidennya marah. Ini presiden disuruh nunggu setrika ya model apa? Udah lari kan teman saya itu, terus jasnya dilepas beliau, ininya dilepas satu persatu karena kan mau disetrika, jadi harus dilepas. Tapi saya lihat presidennya nggak marah. Presiden cuma duduk, kemudian ditemenin putrinya, kemudian ada ajudan, kemudian beliau ditawari minum teh, beliau minum teh. Santai saja, tidak ada wajah cemburu, tidak ada wajah jengkel sama sekali. Tapi itu lama sekali saya nunggu sang setrika ini. Akhirnya datang juga teman saya tuh, udah kemprobios nggak karu-karuan itu,
dengan ditemani ada pramu bakti. Pramu bakti itu pelayan kita istilahnya. Pramu bakti. Teman saya itu bawa setrika, yang pramu baktinya itu bawa meja setrika yang kembang-kembang itu dikekep gini. Jadi kalau dari jauh kayak orang dansah gitu, orangnya kecil gitu. Udah cepet-cepet pasang itu pasang setrikanya pasang, udah upacara setrika bisa dimulai. Ternyata belum, kabel ora tekan. Waduh, mati aku. Kabel. Lari lagi dia. Udah. Saya bilang ini sekali lagi semaput ini teman saya betul. Saya bilang ini pasti presiden marah saya. Kalau sekarang nggak marah kebangetan. Lah gimana coba, Presiden Republik Indonesia itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Beliau panglima tertinggi atas angkatan perang dengan rakyat 230 juta. Disuruh nunggu setrika tadi, sekarang kabel. Saya kalau jadi presidennya ini orang-orang istana udah tak suruh kerja rodi 20 tahun. Lari lagi, wah, akhirnya dapat juga datang kabelnya. Akhirnya setelah disetrika beliau menunggu, akhirnya bisa dipasang lagi halus, jadilah foto yang seperti panjenengan lihat sekarang gitu. Jadi itu ya teman-teman, pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana pidato Prabowo membuat orang-orang pembenci bikin ketar-ketir ya. Jadi orang-orang yang tidak suka sama Prabowo ini kalau mendengar pidato Prabowo ini, oh pasti kepanasan ya, pasti panas dingin. Jadi Prabowo itu mempunyai kekuatan karena presiden-presiden sebelumnya itu banyak yang mendukung ya, termasuk Gus Dur, Pak Harto, Megawati, semuanya orang-orang itu mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden yang ke-8 gitu ya teman-teman. Dan Prabowo itu mempunyai simbol 08 menandakan bahwa Prabowo jadi presiden ke-8. Memang Prabowo ini tegas, pemberani gitu ya, tidak penakut. Dan Prabowo itu tidak mau jadi kacung-kacung kalian katanya ya. Jadi orang-orang yang benci sama Prabowo, siapapun kalau mendengar pidato ini pasti ketar-ketir gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.